Lorong bawah sekolah. Di sebuah kota kecil yang sepi, terdapat sebuah sekolah tua bernama SMA Negeri Widuri. Sekolah itu berdiri sejak zaman kolonial, dengan bangunan utama yang masih mempertahankan arsitektur lama. Dinding tebal berlumut, jendela-jendela tinggi berjeruji besi, dan lantai kayu yang sering berderit saat diinjak. Siswa-siswi di sekolah itu sudah lama mendengar desas-desus tentang lorong bawah tanah yang tersembunyi di bawah bangunan sekolah. Konon, lorong itu dulunya digunakan penjajah sebagai tempat penyiksaan dan penahanan. Banyak yang percaya roh-roh korban masih bergentayangan di sana. Tapi tak ada yang benar-benar tahu keberadaan lorong itu. Sampai suatu hari, seorang siswa baru bernama Raka secara tak sengaja menemukannya. Saat itu hujan deras mengguyur kota. Raka yang baru selesai membersihkan ruang OSIS diminta guru piket untuk membawa berkas ke ruang arsip yang jarang digunakan di bagian paling belakang sekolah. Ruang arsip itu terletak di balik aula tua yang sudah hampir tak dipakai lagi. Ketika Raka membuka pintu ruang arsip yang berdebu itu, ia mencium bau tanah lembab dan jamur. Saat ia meletakkan berkas, kakinya tersandung papan lantai yang agak terangkat. Rasa penasarannya mendorongnya untuk membongkar papan itu, dan ia menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah pintu kecil dari besi tua, lengkap dengan rantai dan gembok berkarat. Penasaran, Raka kembali esok harinya dengan membawa tang pemotong. Ia menyelinap masuk saat sekolah mulai sepi menjelang maghrib. Dengan susah payah, ia memotong rantai dan membuka pintu besi yang berat itu. Sebuah lorong gelap membentang ke bawah tanah, menebarkan hawa dingin yang menusuk. Dengan senter dan tekad, Raka menuruni lorong itu. Di dalam lorong, udara sangat pengap. Dindingnya batu bata, dan beberapa bagian masih dipenuhi tulisan-tulisan tua dalam bahasa Belanda. Langkah Raka menggema di lorong yang panjang dan berliku. Tiba-tiba, lampu senternya mulai berkedip-kedip. Di tengah kegelapan ia mulai mendengar suara. Tolong, tolong aku. Suara perempuan, lirih, nyaris seperti bisikan. Jantung Raka berdegup kencang. Tapi ia terus maju tertarik oleh suara itu. Lorong itu akhirnya mengarah ke sebuah ruangan besar. Di sana, ia melihat kursi tua dengan rantai terikat di sisi-sisinya. Dinding-dinding penuh bercak gelap, seolah ada darah yang menodai batu bata. Di salah satu sudut, ada cermin tua besar, retak, tapi masih bisa memantulkan bayangan. Saat Raka mendekat, cermin itu mulai berkabut dari dalam. Ia melihat bayangan seorang perempuan bergaun putih berdiri di balik cermin, wajahnya kabur, tapi matanya merah menyala. Tiba-tiba lampu senter Raka padam. Suara jeritan memekakkan telinga menggema di seluruh lorong. Kau sudah membangunkan mereka. Cermin itu pecah dan sesosok bayangan hitam melesat keluar, menabrak Raka hingga ia jatuh pingsan. Pagi harinya, guru piket menemukan Raka tergeletak tak sadarkan diri di ruang arsip. Ia dibawa ke UKS, dan ketika sadar, Raka tidak mengingat apapun, kecuali sebuah bisikan samar yang terus terngiang di telinganya. Lorong belum tertutup. Sejak saat itu, Raka sering terlihat duduk diam, menatap kosong ke dinding. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis. Tak lama setelah kejadian itu, sekolah sering mengalami gangguan aneh. Lampu padam sendiri, suara langkah di lorong kosong, dan bisikan di toilet perempuan. Lorong itu tak pernah ditemukan lagi, atau mungkin tak ada yang cukup berani untuk mencarinya.